Halo semuanya, salam jumpa dalam tutorial analisis struktur dengan metode kekakuan. Banyak yang berpendapat bahwa metode kekakuan merupakan metode yang sulit untuk dipelajari. Pendapat tersebut menurut saya tidaklah tepat karena sebetulnya metode kekakuan adalah metode yang terstruktur, modular, bahkan mudah diprogram dengan komputer. Oleh karena itu, hampir semua perangkat lunak komersial yang ada sekarang ini menggunakan metode kekakuan sebagai dasar analisis. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas metode kekakuan yang terkait dengan portal bidang. Suatu gedung sebetulnya merupakan struktur tiga dimensi, sehingga kita harus melakukan analisis struktur itu secara tiga dimensi. Jadi kita lihat gedung tiga dimensi ini, kemudian ini, dan juga struktur ini. Kemudian apabila kita ambil salah satu sumbu, misalnya sumbu A di sini, kemudian saya gambarkan kembali, kita lihat struktur ini mempunyai balok dan juga kolom, kemudian ada dinding. Nah, dalam analisis struktur portal bidang, dinding dapat dianggap sebagai beban sehingga kita hanya memodelkan balok dan kolom seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian umumnya dalam analisis struktur untuk portal bidang, elemen struktur kita modelkan sebagai elemen garis. Kecuali nanti kalau kita membahas metode elemen hingga, maka kita dapat membahas elemen-elemen dua dimensi. Namun untuk kali ini kita akan membahas struktur yang dimodelkan dengan elemen garis. Baik, selanjutnya hal yang terpenting dalam analisis struktur dengan metode kekakuan adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan sebetulnya itu merupakan perpindahan pada titik-titik nodal dari struktur yang kita analisis, dan derajat kebebasan ini merupakan suatu hal yang unik dalam suatu struktur, sehingga dengan demikian maka ini juga merupakan salah satu alasan mengapa metode kekakuan kemudian sekarang banyak digunakan dalam program-program komersial. Karena penyelesaian analisis yang menggunakan metode kekakuan adalah unik, tidak ada opsi penyelesaian yang lain. Ini berbeda dengan metode fleksibilitas, di mana dalam metode fleksibilitas ada beberapa opsi yang dapat dipilih oleh seorang engineer untuk menyelesaikan hitungan. Kita lihat untuk portal bidang, satu titik mempunyai 3 derajat kebebasan, sehingga untuk satu batang kita mempunyai 6 komponen perpindahan. Dengan demikian maka nanti matriks kekakuan batang berukuran 6 kali 6 sesuai dengan jumlah perpindahan yang ada. Baik, selanjutnya kita lihat contoh yang lain. Suatu portal seperti yang terlihat pada gambar ini, tumpuan 1 dan 2 merupakan jepit sehingga tidak ada perpindahannya. Kemudian titik 3, 4, 5, 6 merupakan titik nodal bebas, sehingga jika satu titik mempunyai 3 derajat kebebasan, maka di sini ada 4 titik bebas, sehingga jumlah derajat kebebasan adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Contoh yang lain adalah struktur seperti yang tampak di sini. Jadi tumpuan 1, 2, 3, 4 merupakan jepit sehingga tidak ada perpindahan. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik bebas sehingga jumlah derajat kebebasannya adalah 8 kali 3 sama dengan 24. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Di sini tumpuan 1 berupa sendi, kemudian titik 2 titik bebas, dan tumpuan 3 merupakan roll, sehingga pada tumpuan sendi kita mempunyai satu rotasi, pada tumpuan roll kita mempunyai satu komponen perpindahan horizontal dan satu rotasi, sehingga ada 2 komponen perpindahan. Dengan demikian maka 1 ditambah 2, 3 ditambah 3 pada titik 2, sehingga jumlah derajat kebebasan adalah 6. Nah, konsep derajat kebebasan ini sangat penting dalam analisis struktur dengan metode kekakuan karena itu nanti menunjukkan jumlah perpindahan yang harus dihitung dan juga nanti menunjukkan ukuran matriks kekakuan yang harus kita bentuk. Baik, sekarang bagaimana cara mendapatkan matriks kekakuan batang? Jadi matriks kekakuan batang sebetulnya ini adalah menunjukkan hubungan antara gaya batang dan deformasi batang. Kita lihat batang yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi ada perpindahan U1 kecil, U2, U3, U4, U5, dan U6. Ini adalah deformasi batang. Kemudian gaya internalnya adalah S1,
S2, S3 sampai dengan S6. Jadi ini adalah gaya batang, jadi kita harus mendapatkan hubungan antara gaya batang dan deformasi batang. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan hubungan antara gaya batang dan deformasi batang dapat kita lakukan sebagai berikut. Jadi kita berikan perpindahan secara berurutan U1, U2, U3 sampai U6. Kita mulai pada ujung I, jadi kita kerjakan U1, kemudian kita hitung gaya batangnya. Jadi oleh U1, maka menurut hukum Hooke, gaya aksial yang terjadi pada ujung I adalah EA per L kali U1. Kemudian di ujung J, terjadi gaya yang besarnya sama tetapi dengan arah berlawanan, sehingga di sini diberi tanda negatif. Jadi min EA per L kali U1. Sedangkan gaya yang lain S2, S3, serta S5 dan S6 sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita kerjakan U2 sebagai perpindahan tempat vertikal pada ujung I. Maka jika ada perpindahan tempat vertikal, akan timbul momen sebesar 6 EI per L kuadrat kali U2. Kemudian di ujung J juga terjadi momen yang besarnya sama, yaitu 6 EI per L kuadrat U2. Kemudian jika terdapat momen pada ujung-ujung batang, maka timbul gaya geser sebesar jumlah momen dibagi L, jadi 6 tambah 6 menjadi 12, EI per L kuadrat menjadi EI per L pangkat 3 dikalikan dengan U2. Sedangkan gaya aksial pada ujung I dan ujung J sama dengan 0. Kemudian gaya geser di ujung I arahnya ke atas, sedangkan di ujung J arahnya ke bawah, sehingga ini diberi tanda negatif. Baik, selanjutnya kita berikan rotasi pada ujung I sebesar U3, maka pada ujung I timbul momen sebesar 4 EI per L kali U3, sedangkan pada ujung yang lain timbul momen sebesar setengah dari momen di ujung I, yaitu sama dengan 2 EI per L kali U3. Kemudian sama seperti tadi, dengan terjadinya momen maka timbul gaya geser yang besarnya sama dengan 4 tambah 2 EI per L menjadi EI per L kuadrat. Sehingga ini timbul gaya geser sebesar 6 EI per L kuadrat kali U3, arahnya ke atas, sedangkan di ujung yang lain timbul gaya geser yang besarnya sama tapi dengan arah ke bawah, sehingga ini diberi tanda min 6 EI per L kuadrat kali U3. Kemudian gaya aksial pada ujung I dan ujung J sama dengan 0. Nah, ini adalah hubungan antara perpindahan pada ujung I dengan gaya-gaya batang. Dengan cara yang sama, kita dapat mengerjakan perpindahan pada ujung J. Misal di sini kita kerjakan U4, maka pada ujung J timbul gaya aksial sebesar EA per L kali U4. Demikian juga pada ujung I akan timbul gaya aksial yang sama, tetapi dengan arah berlawanan, sehingga ini diberi tanda negatif min EA per L kali U4. Sedangkan gaya yang lain sama dengan 0. Selanjutnya kita kerjakan perpindahan tempat vertikal pada ujung J, yaitu U5, sehingga dengan demikian maka timbul momen sebesar 6 EI per L kuadrat, arahnya searah dengan putaran jarum jam, sehingga ini apabila kita gambarkan kebalikan putaran jarum jam, maka ini diberi tanda negatif. Demikian juga di ujung yang lainnya terjadi momen yang sama dengan arah negatif karena arahnya berlawanan dari yang digambarkan. Kemudian untuk gaya geser juga sama, jadi jumlah momen dibagi L, sehingga timbul gaya geser di ujung kanan arahnya ke atas, sehingga ini 12 EI per L pangkat 3 kali U5, sedangkan di ujung kiri terjadi gaya geser yang arahnya ke bawah, sehingga ini diberi tanda negatif. Sedangkan gaya aksial baik pada ujung I maupun ujung J nilainya sama dengan 0. Baik, selanjutnya terakhir kita kerjakan rotasi pada ujung J, sehingga timbul momen pada ujung J sebesar 4 EI per L kali U6. Kemudian pada ujung I timbul momen sebesar 2 EI per L kali U6, jadi setengah dari ujung yang lainnya. Kemudian gaya gesernya sama seperti tadi, jumlah momen dibagi L, jadi ini adalah 2 tambah 4, 6, kemudian EI per L menjadi EI per L kuadrat. Di ujung kiri arahnya ke atas, sehingga ini 6 EI per L kuadrat kali U6, sedangkan di ujung kanan arahnya ke bawah, sehingga ini diberi tanda negatif. Jadi min 6 EI per L kuadrat kali U6. Nah, saya kira dengan diperolehnya hubungan antara perpindahan dan gaya-gaya pada ujung batang, maka kita dapat
menuliskannya dalam bentuk matriks. Jadi kita susun seperti yang terlihat di sini. Jadi ini kita kumpulkan S1, S2, S3, S4, S5, S6. Kemudian ini adalah U1, U2, U3, U4, U5, U6. Sedangkan matriks ini adalah matriks yang sebetulnya harus kita cari. Saya gambarkan kembali ini untuk pengaruh dari perpindahan pada ujung I. Jadi ini adalah oleh U1, kemudian ini adalah oleh U2, dan ini adalah oleh U3. Jadi oleh U1 maka komponen gaya pada ujung batang menempati kolom pertama dari matriks yang kita cari di sini. Sehingga misalnya ini oleh U1 maka S1 sama dengan EA per L, di sini EA per L, S2 0, 0, S3 0, 0, kemudian S4 min EA per L, min EA per L, S5 sama dengan 0, 0, S6 sama dengan 0. Selanjutnya oleh U2, di sini S1 sama dengan 0, kemudian S2 12 EI per L pangkat 3, sedangkan S3 6 EI per L kuadrat, kemudian S4 sama dengan 0, 0 di sini, kemudian S5 sama dengan min 12 EI per L pangkat 3, ini, kemudian S6 sama dengan 6 EI per L kuadrat. Demikian juga untuk pengaruh U3, jadi S1 sama dengan 0, kemudian S2 sama dengan 6 EI per L kuadrat, ini, dan S3 sama dengan 4 EI per L, selanjutnya S4 sama dengan 0, dan S5 sama dengan min 6 EI per L kuadrat, dan yang terakhir S6 sama dengan 2 EI per L. Nah, dengan cara yang sama dapat kita lakukan untuk kolom ke-4, 5, dan 6 dengan melihat hubungan antara komponen gaya-gaya pada ujung batang dengan perpindahan yang terkait. Sehingga akhirnya kita dapatkan matriks seperti yang terlihat di sini. Nah, matriks ini dinamakan matriks kekakuan sehingga persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi S sebagai gaya batang, kemudian K kecil ini sebagai matriks kekakuan batang, dan U kecil ini sebagai komponen perpindahan dalam sumbu lokal. Kemudian dapat kita gambarkan di sini U1, U2, U3, serta U4, U5, U6 sebagai deformasi batang, sedangkan ini adalah S1, S2, S3, S4, S5, S6, sehingga tadi kita memperoleh hubungan S sama dengan K kecil kali U, dengan S adalah gaya batang, K matriks kekakuan batang dalam sumbu lokal, dan U kecil adalah deformasi batang dalam sumbu lokal, dengan matriks K ditunjukkan pada persamaan ini sebagai matriks kekakuan batang dalam sumbu lokal. Baik, selanjutnya kita harus mendapatkan transformasi perpindahan karena struktur terdiri dari batang-batang dengan orientasi sembarang, sehingga apabila suatu batang dengan orientasi seperti yang ditunjukkan seperti ini, maka kita harus menetapkan referensi yang sama untuk menghitung perpindahan. Oleh karena itu, kita tetapkan sumbu global seperti yang ditunjukkan di sini, X dan Y. Kemudian ini sumbu lokal, di mana deformasi batang atau perpindahan dalam sumbu lokal ditetapkan. Dalam hal ini, perpindahan dalam sumbu lokal ditunjukkan dengan notasi huruf kecil, yaitu U1, U2, U3 pada ujung I, dan U4, U5, U6 pada ujung J. Sedangkan perpindahan dalam sumbu global adalah U1 besar, U2 besar, U3 besar pada ujung I, serta U4 besar, U5 besar, dan U6 besar pada ujung J. Jadi kita perlu mendapatkan hubungan antara perpindahan dalam sumbu lokal dan perpindahan dalam sumbu global. Untuk itu kita lihat pada ujung I, saya gambarkan kembali di sini, jadi ada U1 besar, U2 besar, dan U3 besar dalam sumbu global, kemudian kita uraikan U1 ke dalam sumbu lokal, ini menjadi, kalau sudut ini adalah alfa, sehingga komponen ini menjadi U1 cos alfa, sedangkan komponen ini adalah U1 sin alfa. Demikian juga untuk U2, kita uraikan menjadi, karena ini sudut alfa, sama dengan yang ini, dengan demikian maka komponen ini adalah U2 cos alfa, sedangkan komponen ini adalah U2 sin alfa. Nah, dengan memperhatikan gambar ini, kemudian kita perhatikan bahwa arah ini adalah arah U dalam sumbu lokal, demikian juga untuk arah yang ini adalah arah
U dalam sumbu lokal, sehingga kita mendapatkan hubungan. Jadi kita lihat ini U1 sama dengan U1 cos alfa, yang ini ditambah dengan U2 sin alfa, sehingga ini U1 ini ya, atau dalam arah ini U1 cos alfa ini ditambah dengan U2 sin alfa. Demikian juga untuk arah ini, jadi yang ini. Jadi kita lihat ini ada U1 sin alfa, tapi arahnya ke bawah, sehingga ini kita beri tanda negatif. U1 sin alfa min. Kemudian ini ada U2 cos alfa, sehingga ini plus U2 cos alfa. Kemudian U3 kecil sama dengan U3 besar, karena rotasi ditinjau dari sumbu manapun nilainya akan sama, sehingga U3 kecil sama dengan U3. Nah, ini adalah hubungan antara U kecil dan U besar pada ujung I. Dengan cara yang sama, kita dapat memperoleh hubungan antara U kecil dan U besar pada ujung J. Jadi kita lihat pada ujung J ada U4, U5, dan U6 kecil, sedangkan perpindahan globalnya adalah U4, U5, U6. Nah, dengan mengganti U1 menjadi U4 dan U2 menjadi U5, serta U3 menjadi U6, maka kita mendapatkan persamaan yang sama. Ini adalah persamaan pada ujung I, sedangkan ini adalah persamaan pada ujung J. Kemudian saya ingin menuliskan hubungan antara U kecil dan U besar. Jadi di sebelah kiri ini kita tuliskan U1 kecil, U2 kecil sampai U6 kecil. Kemudian ini adalah U besar 1 sampai dengan U besar 6. Kemudian kita perlu mendapatkan matriks ini. Jadi kita lihat U1 sama dengan U1 cos alfa, sehingga ini adalah C atau cos alfa, ditambah U2 sin alfa, sehingga ini adalah S atau sin alfa. Kemudian pengaruh perpindahan yang lain sama dengan 0. Demikian juga untuk U2, jadi kita lihat min U1 sin alfa, sehingga ini adalah min S atau min sin alfa. Kemudian ini adalah U2 cos alfa, sehingga ini C. Kemudian pengaruh komponen perpindahan yang lain sama dengan 0. Kemudian U3 sama dengan U3 besar, sehingga ini sama dengan 1. Sedangkan komponen yang lain sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama, saya kira untuk U4, kita lihat di sini ada cos alfa, sehingga ini C. Kemudian ini sin alfa, sehingga ini S. Dan komponen yang lain sama dengan 0. Sedangkan untuk U5 di sini min U4 sin alfa, sehingga ini min S. Plus U5 cos alfa, sehingga ini C. Kemudian untuk U6 sama dengan U6 besar, sehingga di sini 1. Kemudian matriks ini merupakan matriks transformasi dari perpindahan dalam sumbu lokal ke perpindahan sumbu global. Persamaan ini dapat disederhanakan menjadi U kecil sama dengan T kali U, dengan T adalah matriks ini, jadi CS min SC1, CS min SC1, kemudian U besar adalah U1 sampai U6 besar. Kemudian cos alfa dan sin alfa dapat kita hitung dengan cara seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi cos alfa XJ dikurangi XI dibagi L. Jadi XJ dikurangi XI dibagi L, sedangkan sin alfa adalah panjang ini sama dengan YJ dikurangi YI, YJ dikurangi YI dibagi dengan L. Baik, selanjutnya kita dapat menentukan hubungan antara gaya dalam koordinat lokal dan gaya dalam koordinat global dengan cara yang sama seperti yang ditunjukkan tadi. Jadi kita lihat pada gambar ini, S adalah gaya dalam sumbu lokal, yaitu S1, S2, S3 di ujung I, dan S4, S5, dan S6 di ujung J. Sedangkan gaya dalam sumbu global adalah P1, P2, P3 di ujung I, dan P4, P5, P6 di ujung J. Maka dengan cara yang sama kita dapat menuliskan S1 sampai dengan S6 di sini, kemudian ini adalah P1 sampai dengan P6, kemudian ini adalah matriks transformasi yang sama karena ini mentransformasikan dari sumbu lokal ke sumbu global. Sehingga S sama dengan T kali P dengan matriks transformasi T sama seperti tadi, yaitu CS min SC1, CS min SC1. Baik, selanjutnya kita ingin melihat hubungan antar variabel. Ini adalah persamaan yang sudah kita punyai. S sama dengan K kali U. S adalah gaya internal, U kecil adalah deformasi batang. Jadi ini adalah hubungan variabel dalam koordinat lokal. Kemudian saya tuliskan seperti ini, S sama dengan K kali U. Kemudian kita juga mempunyai persamaan yang lain, yaitu U kecil sama dengan T kali U besar. Jadi hubungan antara deformasi dan perpindahan dalam sumbu global. Kita tuliskan seperti itu, U kecil sama dengan T kali U. Kemudian U yang ini kita ganti dengan T kali U sehingga menjadi seperti ini. Jadi S sama dengan K kecil kali T kali U.
Kemudian kita juga mempunyai persamaan hubungan antara S dan P, yaitu S sama dengan T kali P. Jadi ini hubungan antara gaya dalam sumbu lokal dan gaya dalam sumbu global. S ini saya ganti dengan T kali P, menjadi seperti itu, T kali P, kemudian ini masih tetap, K kali T kali U, sehingga persamaannya menjadi T transpos kali T kali P, ini T transpos kali K kecil kali T kali U. Kemudian kita tahu matriks transformasi adalah matriks ortogonal, artinya bahwa transpos matriks tersebut sama dengan inverse-nya, sehingga dengan demikian maka T transpos kali T sama dengan inverse T kali T, sehingga ini menjadi matriks identitas. Dengan demikian maka menjadi P sama dengan T transpos kali K kecil kali T kali U. Kemudian ini dapat disederhanakan, jadi T transpos kali K kali T kita sebut dengan K besar, sehingga akhirnya kita mendapatkan hubungan antara P dan U, jadi antara P besar dan U besar menjadi P besar sama dengan K besar kali U, dengan K besar ini adalah matriks kekakuan dalam koordinat global. Jadi kita dapatkan hubungan antara gaya-gaya dalam sumbu global dengan perpindahan dalam sumbu global, yaitu P sama dengan K besar kali U besar. Jadi ini adalah hubungan dalam koordinat global. Kemudian K ini tadi sama dengan T transpos kali K kecil kali T sebagai matriks kekakuan dalam sumbu global. Gambar ini juga dapat ditunjukkan secara lain seperti ini. Jadi untuk portal bidang kita tahu komponen S ada 3 pada setiap titik nodal, sehingga S1, S2, S3, S4, S5, S6. Kemudian juga deformasinya sama, ada 6 komponen untuk setiap batang. Kemudian ini adalah hubungan antara U kecil dan U besar. Kemudian ini adalah hubungan antara P besar dan U besar. Jadi P adalah gaya dalam sumbu global. P sama dengan K kali U, dengan K tadi sama dengan T transpos kali K kecil kali T sebagai matriks kekakuan dalam sumbu global. Gambar ini juga dapat ditunjukkan secara lain seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Jadi kita lihat ini adalah hubungan antara S dan U kecil. Jadi S dan U kecil, jadi S ada 6 komponen, U kecil juga 6 komponen. K kecil ini adalah matriks kekakuan batang dalam sumbu lokal. Kemudian ini adalah hubungan antara U kecil dan U besar. Ini adalah U dalam sumbu lokal, sedangkan ini adalah U dalam sumbu global. Kemudian ini adalah hubungan antara S dalam sumbu lokal dan P dalam sumbu global, yaitu S sama dengan T kali P. Kemudian akhirnya kita dapatkan hubungan antara P dan U besar melalui P sama dengan K kali U, dengan K sama dengan T transpos kali K kecil kali T dengan T seperti ditunjukkan pada persamaan ini. Kemudian matriks kekakuan batang dalam sumbu global, yaitu K sama dengan T transpos kali K kecil kali T. Apabila ingin kita dapatkan persamaannya, maka dapat ditunjukkan seperti yang ada di sini. Sebetulnya kita tidak perlu tahu komponen dari matriks kekakuan dalam sumbu global ini, karena sebetulnya kita dapat menghitung K besar ini dari T transpos kali K kecil kali T, sehingga nantinya kita dapatkan matriks K. Baik, selanjutnya matriks kekakuan batang harus kita rakit untuk mendapatkan matriks kekakuan struktur. Cara merakitnya adalah seperti ini. Jadi misalkan kita mempunyai portal bidang seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ada batang 1, batang 2, kemudian titik 1 dan 3 adalah tumpuan jepit. Sehingga dengan demikian maka derajat kebebasan struktur ini adalah 3. Sehingga nanti matriks kekakuan struktur ini berukuran 3 kali 3. Misal, untuk setiap batang kita sudah mendapatkan matriks kekakuan batang dalam sumbu global, ditunjukkan di sini K1 dengan lambang segitiga dan K2 besar dengan lambang X. Nah, matriks ini harus kita rakit ke dalam matriks kekakuan struktur. Jadi matriks kekakuan struktur tadi berukuran 3 kali 3 sesuai dengan jumlah perpindahan yang ada. Ini adalah matriks kekakuan struktur. Kita siapkan tempat berukuran 3 kali 3. K kali U sama dengan P, dengan U adalah U1 sampai U3, P juga P1 sampai dengan P3. Jadi matriks ini harus kita rakit ke dalam matriks kekakuan struktur. Kita lihat misalnya untuk batang 1 yang berpengaruh sebetulnya titik nodal yang kedua, yaitu di sini, karena pada titik 1 tidak ada perpindahan. Dengan demikian sebetulnya hanya bagian ini yang dirakit. Demikian juga untuk batang 2, karena batang 2 dari 2 ke 3, sehingga sebetulnya yang berpengaruh hanya bagian ini.
Nah, untuk itu maka kita perlu menetapkan vektor tujuannya. Jadi kita lihat untuk batang 1, vektor tujuan ID 1 adalah 0, 0, 0, 1, 2, 3 karena tiga komponen yang pertama untuk batang 1 karena dari 1 ke 2 di sini tidak ada perpindahan sehingga tiga komponen yang pertama adalah 0, jadi 0, 0, 0. Kemudian tiga komponen yang terakhir adalah U1, U2, U3 atau 1, 2, 3. Demikian juga untuk batang 2 dari 2 ke 3, sehingga ID 2 adalah U1, U2, U3 atau 1, 2, 3, sedangkan di titik 3 tidak ada perpindahan sehingga ini 0, 0, 0, sehingga ini 0, 0, 0. Nah, dengan vektor tujuan ini maka kita rakit matriks kekakuan batang ke dalam matriks kekakuan struktur. Jadi kita tempatkan vektor tujuan di sana, di atas, kemudian di samping. Kemudian kita tahu bahwa vektor tujuan yang bernilai 0 berarti bahwa komponen dari matriks kekakuan tersebut tidak dirakit karena itu terkait dengan tumpuan yang perpindahannya sama dengan 0, sehingga itu kita coret. Demikian juga yang ini kita coret, sehingga sebetulnya hanya bagian ini yang nanti dirakit ke dalam matriks kekakuan struktur. Sebagai contoh, elemen ini, maka ini akan ditempatkan pada baris pertama, ini kolom pertama pada matriks kekakuan struktur, jadi di sini. Kemudian komponen selanjutnya ini ditempatkan pada baris pertama, kolom kedua, jadi di sini. Kemudian selanjutnya ini, komponen ini ditempatkan pada baris pertama, kolom ketiga, jadi di sini. Demikian juga untuk yang ini, jadi ini nanti ditempatkan pada baris kedua, kolom pertama, jadi di sini. Kemudian selanjutnya ini ditempatkan pada baris kedua, kolom kedua. Yang ini ditempatkan pada baris kedua, kolom ketiga. Dan selanjutnya ini pada baris yang terakhir, ini ditempatkan pada baris ketiga, kolom ke-1, jadi di sini. Selanjutnya, ini ditempatkan pada baris ketiga, kolom kedua. Dan yang terakhir ditempatkan pada baris ketiga, kolom ketiga. Jadi itu adalah cara merakit matriks kekakuan batang ke dalam matriks kekakuan struktur. Kemudian untuk batang 2 dapat dilakukan dengan cara yang sama. Jadi ini ID-nya kita tempatkan di sana, 1, 2, 3, 0, 0, 0, sesuai dengan vektor tujuan yang dipunyainya. Kemudian juga kita tempatkan di sini, 1, 2, 3, 0, 0. Sama seperti tadi, yang vektor tujuannya bernilai 0, kita coret, sehingga hanya bagian ini nanti yang dirakit ke dalam matriks kekakuan struktur. Jadi untuk elemen ini nanti ditempatkan pada baris pertama, kolom pertama, ditambahkan di sini. Kemudian ini nanti ditempatkan pada baris pertama, kolom kedua, jadi di sini. Kemudian yang ini ditempatkan pada baris pertama, kolom ketiga, di sini. Selanjutnya juga untuk yang ini nanti ditempatkan pada baris kedua, kolom pertama, di sini. Selanjutnya ini ditempatkan pada baris kedua, kolom kedua, di sini. Yang ini kemudian ditempatkan pada baris kedua, kolom ketiga, di sini. Dan untuk baris terakhir, ini ditempatkan pada baris ketiga, kolom pertama, di sini. Dan yang ini ditempatkan pada baris ketiga, kolom kedua. Dan yang terakhir ditempatkan pada baris ketiga, kolom ketiga. Jadi itu adalah cara merakit matriks kekakuan batang ke dalam matriks kekakuan struktur sesuai dengan vektor tujuan dari masing-masing batang. Jadi tampak di sini bahwa matriks kekakuan struktur dapat dengan mudah kita peroleh. Selanjutnya kita tahu ini adalah matriks kekakuan struktur, sehingga nantinya kita harus mendapatkan vektor perpindahan. Jadi saya tulis kembali di sini, ini adalah matriks kekakuan struktur, ini adalah perpindahan global, jadi U1 sampai dengan U3, dan P adalah vektor beban. Kita dapatkan K besar kali U besar sama dengan P, sehingga akhirnya perpindahan struktur dapat kita hitung dengan salah satu metode dalam analisis numerik. Baik, selanjutnya setelah perpindahan struktur kita peroleh, maka kita dapat menghitung deformasi batang. Deformasi batang dapat dihitung dengan persamaan U kecil sama dengan T besar kali U besar, sehingga untuk batang 1, U1 kecil sama dengan T1 kali U1 besar. Tetapi dalam hal ini untuk mendapatkan U1 kecil kita harus memperhatikan vektor tujuan, karena kita lihat sebetulnya komponen U1 kecil ada 6, sedangkan komponen U besar di sini kita hanya mempunyai 3 komponen perpindahan, sehingga di sini kita harus mempunyai 6 komponen. Dengan demikian maka kita harus memperhatikan vektor tujuannya. Atau sebetulnya kita tahu bahwa perpindahan di ujung
1 sama dengan 0, baik dalam sumbu lokal maupun sumbu global. Sehingga ini vektor tujuan ini kita tempatkan di sini, jadi 0, 0, 0, 1, 2, 3 menjadi 0, 0, 0, U1, U2, U3, U1, U2, U3 sudah diperoleh dari langkah sebelumnya. Sehingga kita dapatkan perpindahan batang dalam sumbu lokal atau deformasi batang. Demikian juga untuk batang nomor 2, U2 kecil sama dengan T2 besar kali U2 besar. Jadi untuk batang 2, karena batang 2 dari 2 ke 3, sehingga tadi vektor tujuannya adalah 1, 2, 3, 0, 0, 0, kita tempatkan di sini sebagai U2, jadi U1, U2, U3, kemudian 0, 0, 0 sesuai dengan ID-nya. Kemudian ini kita kalikan, akhirnya kita dapatkan U kecil 2 untuk batang 2, yaitu seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, dengan diperolehnya deformasi batang, maka selanjutnya kita dapat menghitung gaya-gaya batang. Jadi gaya batang dapat dihitung dengan persamaan S sama dengan K kecil kali U kecil. U kecil baru saja kita peroleh dari langkah sebelumnya. Sehingga untuk batang 1, S1 sama dengan K1 kecil kali U1 kecil. U1 kecil baru saja diperoleh dari langkah sebelumnya, sedangkan K1 sudah diperoleh dari langkah di awal tadi. Demikian juga untuk batang 2, S2 sama dengan K2 kecil kali U2 kecil. Dengan demikian maka gaya-gaya batang sudah dapat kita peroleh. Nah, untuk menghitung reaksi tumpuan, sebetulnya ini sama dengan melakukan transformasi dari sumbu lokal ke sumbu global. Artinya dapat kita lihat S adalah gaya batang dalam sumbu lokal dan reaksi adalah gaya-gaya dalam sumbu global. Sehingga di sini kita lihat pada ujung I pengaruh SXI, jadi kita lihat SXI adalah ini dalam sumbu lokal. Jadi SXI kalau kita transformasikan di sini kalau sudutnya alfa ini menjadi SXI cos alfa, sedangkan itu adalah SXI sin alfa. Kemudian ini adalah pengaruh SYI, jadi SYI adalah ini dalam sumbu lokal SYI, sehingga kalau kita transformasikan ke dalam sumbu global ini menjadi SYI sin alfa, sedangkan ini menjadi SYI cos alfa. Kemudian untuk S theta I jadi sama ya. Jadi untuk S theta I karena rotasi jadi tidak perlu ditransformasikan. Kemudian kita lihat ini adalah RXI, RYI dan R theta I merupakan gaya dalam sumbu global atau merupakan reaksi. Kita lihat pengaruhnya jadi RXI ini adalah pengaruh dari SXI. Jadi kita lihat SXI cos alpha karena ini pengaruh dari SXI. Kemudian pengaruh dari SYI ini ada SYI sin alpha karena ini arahnya ke kiri menjadi min SYI sin alpha. Demikian juga untuk RYI, jadi arah vertikal, pengaruh SXI adalah SXI sin alpha ini. Kemudian pengaruh SYI ini ada SYI cos alpha, di SYI cos alpha. Kemudian ini tidak ada pengaruhnya. Kemudian untuk R theta I jadi hanya dipengaruhi oleh S theta I. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan ini. Kemudian ini kita tulis secara sederhana dalam bentuk matriks menjadi RXI, RYI, dan R theta I. Kemudian di sini adalah SXI, SYI, dan S theta I. Kita lihat ini matriksnya cos alpha, ini cos alpha, min sin alpha, kemudian 0 karena tidak ada pengaruh S theta I. Kemudian ini sin alpha, cos alpha, dan 0. Sedangkan untuk R theta I 0, 0, 1 karena ini hanya dipengaruhi oleh S theta I. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah sebetulnya submatriks dari matriks transformasi yang ditransposkan. Kalau kita lihat T0 sebagai sub dari matriks transformasi sebagai CS min SC1, kita lihat ini adalah transpos dari T0. Dengan demikian reaksi pada suatu ujung I, jadi apabila terdapat lebih dari satu batang, ini kita jumlahkan jadi sigma T0 transpos, jadi T0 adalah ini, kali SI adalah ini, kemudian kita jumlahkan untuk batang yang bertemu pada tumpuan tersebut, kemudian ini dikurangi PI apabila ada gaya yang bekerja pada tumpuan tersebut. Nah, saya kira ini adalah cara mendapatkan reaksi tumpuan. Baik, itu adalah langkah-langkah analisis portal bidang dengan metode kekakuan. Langkah-langkahnya sangat terstruktur dan modular, sehingga sebetulnya ini mudah diprogram dengan komputer. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini.
Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.